Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi kuliah sandalan mohon ke-14 ya. Ini ada video bisa nonton untuk menambah wawasan tentang jalan, perkerasan jalan, jembatan. Ada absen, akan diisi absennya sudah tersimpan di internet. Kemudian ada video perkuliahan, bisa rekam waktu mengajar kelas B. Kemudian ada evaluasi pembelajaran bisa diisi untuk evaluasi proses pembelajaran, mengetahui kepuasan mahasiswa. Dan ini materinya. Di sana ada bahan bacaan lainnya. Literasi ini ada plan ujian, akan diisi UTS-nya. Nah, kita masuk ke pertemuan 14, perkuliahan ke-14. Nah, ini kuliah kita terakhir pekan depan. Diharap yang belum kerja tugas segera dikerjakan tugasnya. Lebih berkanya lagi, kita mulai kuliah dengan membaca doa. Baca doa dimulai. Alhamdulillah. Amin. Sadri wa sir amri wa la quwwata illa billah. Namanya nasalak al-munafiq wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ke perkuliahan ke-14 ini. Ada beberapa materi di LMS Classroom. Kita belajar menggunakan LMS dan juga AI ya, AI. Sini ada soal setiap materi. Soal pada pelajaran hari ini, perkerasan jalan, kompetensi, diharapkan mahasiswa bisa mengenal tentang perkerasan overlay. Sini ada profil mahasiswa yang diisi, kemudian pertanyaan seputar perkerasan jalan berkaitan dengan perbaikan jalan dengan overlay. Langkah-langkah merencanakan perbaikan jalan, overlay menggunakan metode lanjutan balik. Kemudian langkah-langkah merencanakan perbaikan jalan, overlay pada perkerasan kaku, rigid pavement. Kemudian dengan CTRB, Cement Treated Recycle Base, ya, perbaikan jalan. Dan terakhir, pelajaran karakter. Apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Isa alaihissalam. Ini bisa kita jadikan karakter kita, bisa diamalkan dalam kehidupan keseharian. Nah, pertama kita bahas tentang karakter dulu. Kisah Nabi Isa, kita lihat di Nabi Ilyas ya. Kisah Nabi Ilyasa, ya, Nabi Ilyasa dari LMS Classroom. Bisa kita tanya juga ke Om Google, ChatGPT itu. Bisa Om Google, bisa ke ChatGPT. Om Google lebih banyak lagi. Lagi penjelasan sumber rujukannya. ChatGPT sudah lebih spesifik lagi. Akan jelaskan dengan referensinya itu. Masing-masing AI punya referensi yang berbeda. Kalau kita ikut GPT ini, yang bisa kita ambil pelajaran dari Nabi Ilyas alaihissalam. Yang pertama istiqomah. Beliau istiqomah dalam ketaatan. Jadi continue, ya, tidak berubah, tetap istiqomah, tetap moralnya baik ya. Dia menghadapi penolakan, tapi tetap konsisten dalam menyampaikan kebaikan, konsisten dalam kebaikan. Ya, tetap berpegang teguh pada kebenaran. Yang kedua sabar ya, ini kita bisa contoh dan kita amalkan. Bagaimana agar bisa bersabar. Kesabaran Nabi Ilyas ini kesabaran yang tinggi. Luar biasa tantangan dalam kuliah, pekerjaan, pendidikan, tetap sabar. Tapi masyarakat. Kemudian ikhlas dalam beramal. Ikhlas beramal ini semata-mata karena Allah ya, buat kuat, bukan dipuji,
bukan karena kepentingan pribadi, bukan berkaitan jabatan, ya, tidak mencari nilai materi dan jabatan. Beramal itu ikhlas, nanti kalau tidak dapat imbalan di dunia akan ada di akhirat. Jadi ikhlas beramal. Tidak mengharapkan balasan materi dan lain-lain. Kemudian tanggung jawab, amanah. Bisa menjalankan amanah dengan tanggung jawab. Jadi pemimpin, ya, tanggung jawab, amanah, tidak berkhianat. Ini bagus diamalkan. Kemudian teguh dalam menegakkan kebenaran. Jadi ini sebuah karakter yang memiliki keberanian moral untuk berkata dan bertindak yang benar, meskipun tidak populer, meskipun tidak membuat kita tidak terkenal, tapi memang sebuah kebenaran harus dipegang teguh, walaupun seperti memegang bara api. Ini bisa kita ambil teladan dari kisah Nabi Ilyas. Dan terakhir sederhana. Ya, jadi hidup dalam keadaan sederhana, jauh dari kemewahan, jauh dari sikap yang pura-pura. Ya, sikapnya zuhud, ya, tidak berlebihan hidup. Nah, lebih fokus pada manfaat. Dia cuma berfokus pada keinginan, tapi manfaat. Kebutuhan kita yang kita lihat. Kalau butuh, ya kita lakukan. Kalau cuma diingin, belum tentu itu dibutuhkan. Jadi ini karakternya, yaitu pribadi yang istiqomah, sabar, ikhlas, amanah, berani dalam kebenaran, dan sederhana. Nah, luar biasa. Ini bisa kita terapkan, ya, diharapkan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian kalau setelah dari AI, dari LMS juga silakan dibaca ini. Filenya sudah ada. Kalau Anda membaca kisah ini, nanti akan didapatkan beberapa pelajaran. Dan ada hikmahnya, pesan moral yang disampaikan dalam kisah ini pada akhir slide ini. Slide bagian akhir. Nah, ini tergantung dari jaringan juga. Jadi di sini akan ada hikmah, pesan, karakter yang bisa diamalkan siswa. Nah, Anda bisa mengambil jawaban dari LMS atau AI. Berikutnya, itu setelah pelajaran karakter, kita masuk ke kompetensi prakuliah hari ini berkaitan dengan perbaikan jalan, berkaitan dengan overlay, ya, jalan overlay. Nah, ini kita bisa menggunakan AI mendapatkan update ilmu. Kita bisa menggunakan ChatGPT. Saya lebih banyak menggunakan ChatGPT. Nah, tergantung jaringan atau LMS. Nah, ChatGPT ini dia sudah jelaskan di sini langsung jawab. Perbaikan jalan dengan overlay. Apa itu? Itu metode pemeliharaan dan rehabilitasi jalan yang cara menambahkan lapisan perkerasan bak. Jadi tambah lapis lagi di atas jalan, di atas perkerasan yang lama, yang masih memiliki kapasitas. Jadi di sini overlay bertujuan meningkatkan kekuatan struktural, kenyamanan, dan umur layanan jalan tanpa harus membongkar lapisan. Kecil mana? Ini sudah ada materinya. Tujuannya meningkatkan kekuatan struktural, kenyamanan, dan umur layan tanpa harus dibongkar lapisan perkerasan yang lama. Tujuannya ini ada perbaikan jalannya, overlay,
jenis overlay, ada yang fungsional, struktural. Ya. Tahapan pelaksanaan overlay, survei, perbaikan awal, pretreatment, pemberian take out, pemaparan dan pemerintahan overlay. Dan keunggulannya, metode overlay ini cepat dan ekonomis, ya. Gangguan lalu lintas kecil, meningkat kualitas jalan. Terbatasan overlay, ada keterbatasan juga. Dan di samping ada keterbatasannya, kapan overlay digunakan? Tentunya digunakan karena dasar masih stabil. Ada 3 ya, termasuk nilai VCI. Kondisi jalannya masih naik. Maka ada kesimpulannya di sini, perbaikan jalan overlay ini solusi efektif efisien untuk memperpanjang umur perkerasan jalan. Tentunya didahului dengan evaluasi kondisi yang tepat dan perbaikan awal. Nah, ini ada juga contoh soal, bisa bahas di sini. Contoh soal dan pembahasan. Tentang kerusakan jalan, ringkasan, saya itu ada beda mereka. Nah, ini contoh, Anda bisa ambil dari AI. Ini hikmah dari pelajaran karakter tadi. Anda bisa menjawabnya sesuai LMS atau AI. Silakan dijawab. Dua-duanya bisa. Ini juga banyak materi. Poster overlay, perbaikan jalan, dan biayanya ada perencanaan tebal overlay, luar overlay, video, ada tambahan materi tentang metode reservasi jalan. Ini kalau kita klik yang pertama, ini ada poster. Nah, ini perencanaan perbaikan jalan dengan overlay pada ruas Tegal Gondok, Candi, Pong, Malang. Ini kota Malang, ya. Kota Malang, dekat Jawa Timur. Penulisnya dari kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Yang melakukan analisa komponen, metode analisa komponen. Metode ASTO, metode tebal lapis tambah, ASTO. Dan dia hitung tebal overlay yang dibutuhkan menggunakan metode analisa komponen. Dan ada sasarannya, tebal overlay, metodologinya ada 7, dari segi literatur sampai kesimpulan. Ini datanya, nyambung, hasilnya, hasil, perencanaannya. Dapatkan ketebalannya, lapis tambahnya 13,5 cm. 13,5 cm. Ini perhitungannya. Bisa dilihat juga kesimpulannya di sini. Perencanaan perbaikan jalan overlay pada ruas jalan Malang disimpulkan perhitungan perbaikan jalan ini, metodenya analisa komponen dan ASTO. Yang 3, lapis tambah yang paling terbesar yaitu metode analisa komponen 13,5 cm. Jadi kemudian dia hitung juga RAB, rancangan anggaran biayanya, dan 10 miliar 900 juta. Hasil penelitian, samping dia hitung tebal perkerasannya overlay 13,5 cm, dia hitung biaya digunakan 10 M. Banyak ya. Ada beberapa materi ini. Ada materi berikutnya, perencanaan tebal overlay, perbaikan perkerasan jalan. Silakan
baca-baca semua ya jawaban pertanyaan ini sudah ada. Saya memberikan panduan menjawab pertanyaannya. Sudah ada di Google Form ini, silakan dijawab tentang overlay, tentang jalan overlay. Selamat mengerjakan tugasnya masing-masing. Saya akhiri kuliah kita mengucapkan hamdalamin nun wal qalami wa yasturun. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.